Kalau dia kerjain baik tanpa bismillah, dia tidak menulis itu jadi amal soleh. Pada saat dia itu mengerjakan sesuatu baik dengan bismillah, Allah menulis itu perbuatan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, seperti biasa, saya sudah bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Ustadz bilang booster itu awalnya bismillah, akhirnya alhamdulillah. Merugilah orang berbuat suatu kebaikan tanpa baca bismillah. Memang betul. Nah, mungkin banyak di antara kita atau pastinya saya gitu, dulunya banyak yang saya anggap itu perbuatan baik nggak baca bismillah. Gimana caranya Ustadz agar Allah nilai menjadi amal baik setelah saya mengetahui hal itu Ustadz? Ini pertanyaan bagus nih. Nah, ini rahasia. Tapi rahasia yang memang selama ini orang belum paham. Pertanyaan Haji J ini kan sebenarnya perbuatan baik. Yang dulu kok lupa ya saya, kan gitu ya. Sebenarnya itu perbuatan baik. Saya belum bilang amal ya. Itu perbuatan baik yang mau diambil karena kelupaan dulunya. Sebenarnya Allah itu memberikan gambaran itu ringan. Allah itu menyuruh kita itu tobat, menyuruh kita itu memohon ampunan setiap saat dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan, kerjakan. Berarti dosa yang dulu-dulu itu boleh kita mohonkan ampunan. Nah, di sini teman-teman Muslim itu jarang sekali paham bahwa dulu perbuatan baik dulu itu enggak pernah dimohonkan oleh kepada Allah Ta'ala agar niatkan lillahi ta'ala. Enggak pernah selama ini saya amati. Saya amati enggak pernah, sangat jarang sekali. Nah, di sini saya memberikan gambaran. Ambillah perbuatan baik itu dengan niat lillahi ta'ala. Belajarlah berdoa kepada Allah Ta'ala setiap hari sekarang. Dengan doa umpamanya kalau mau tidur, ini mau tidur nih, kalau mau tidur itu ya baca sebelum Bismika Allahumma ahya itu, sebelum itu doa dululah yang baik. Alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan aku dengan Kau bangunkan aku di waktu pagi, Engkau izinkan aku mengerjakan ibadah-ibadah kepadamu, sehingga aku rebahkan tubuhku di waktu malam hari untuk istirahat. Dan aku mohonkan kepadamu semua ibadahku aku kerjakan hanya lillahi ta'ala. Satu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mengizinkan aku untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan setiap harinya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Tambahkan, nah dari pekerjaan ini tambahkan, ya Allah, aku memohon kepadamu terhadap pekerjaan yang Kau izinkan kepada diriku yang aku kerjakan sejak akhir balik hingga saat ini. Aku mohon kepadamu semua pekerjaan yang aku lakukan yang baik aku kerjakan semata-mata lillahi ta'ala. Amin. Langsung di titik itu harus dikunci dengan amin. Baru diulang lagi, bukan diulang, tambahin lagi. Ya Allah, alhamdulillah, semua pekerjaan yang bisa aku kerjakan tidak lain dari nikmat dan karunia yang Kau berikan kepada diriku. Jadi kita itu bisa mengerjakan pekerjaan itu karena nikmat dan karunia Allah. Nikmat itu bisa punya uang. Denny kesini naik ojek,
Kan ada duit tuh, nah, itu Iya. nikmat. Dari mana? Dari dulu kerja. Dari dulu kerja belum tentu juga disyukuri juga. Ya kan begitu. Kan begitu ya. Iya. Kemudian apa tadi, karunia, ada kaki itu karunia Allah, ada nafas karunia Allah, ada jalan itu karunia Allah. Yang hampir semua orang Islam itu belum paham itu karunia. Kalau karunia ini tidak disyukuri setiap saatnya, setiap harinya, kita itu sering mendengarkan kalimat la in syakartum la azidanakum. Kalau kita diberi nikmat, kita bersyukur. Emang bersyukur cuma sekali? Kan enggak, setiap saat. Nanti Allah akan tambah nikmat. Tapi kenyataannya nikmatnya hanya disyukuri kalau bulanan. Gajian. Padahal habis itu kemudian gaji itu dipakai setiap hari, nggak pernah disyukuri. Itu jarang sekali. Nah, yang di belakang itu yang ngeri. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Jika engkau kufur, maka siksa Allah amat pedih. Kufur dari mana? Dari nikmat. Kufur dari mana? Dari karunia yang diberikan oleh Allah. Itu aja dulu. Bagaimana seorang muslim itu bisa masuk ke surga dengan gampang kalau dia itu nggak pernah mensyukuri nikmat dan karunia Allah? Jarang sekali orang muslim itu dia bisa buang air kecil, dia bisa buang air besar, itu bersyukur itu sangat jarang. Ayo Haji C. Iya. Iya langsung, iya loh. Jarang, padahal itu karunia. Apa yang kita buang, BAB ataupun buang air kecil, itu adalah suatu nikmat yang besar. Suatu nikmat yang Tapi jarang kita syukuri. Bener. Nah itu syukuri dulu. Kalau memang mau jadi booster, itu syukuri. Jangan cari nanti saya akan bersyukur atau saya akan rajin kalau saya mendapatkan rezeki yang besar. Itu mau nipu Allah itu. Iya benar. Dari mana rezeki yang besar itu dari mana? Kalau membanggakan hasil pekerjaan itu termasuk kufur, Bang. Nah itu ya bukan kufur, itu sombong. Sombong sudah. Itu Salah di hadapan Allah. Nah itu merasa dirinya Tuhan sudah. Nah, itu kan beda. Nah di titik inilah orang itu tidak paham. Makanya ayo kembali ke jalan Allah, sehingga perbuatan baik yang dikerjakan tadi niatkan satu lillahi ta'ala. Setelah berdoa apa tadi, alhamdulillah semua pekerjaan bisa aku kerjakan semata-mata karena nikmat dan karunia yang kau berikan kepada diriku. Jangan kufur, ini karunia ini. Kufur mengingkari. Nah inilah jangan. Sebagian besar orang Islam itu lupa yang seperti itu. Kalau sudah datang ke kajian, udah dianggap dia itu punya amal soleh besar. Lu belum. Kajian dengerin ada yang ngomong, ada yang ini, ada yang lain. Ya, macam-macam kajian. Kajian dia datang, ustadznya top ya, dia udah ngerumpi aja sendiri. Nah, kalau yang datang ustadznya itu ganteng, waduh, udah pikiran kemana-mana aja. Gak bisa seperti itu. Jadi kita harus belajar itu serius. Jadi sesuatu dari kita dulu. Jangan kalau dapat begini nanti saya akan umroh, saya akan haji. Loh itu mau menipu Allah. Kalau dikasih beneran mikir, wah umroh mahal sekarang. Haji itu udah 300 loh, gimana? Itu kalau yang VIP ya, furoda kan gitu ya. Nah inilah yang harus kita ketahui. Jangan seperti itu. Jangan andai-andai, saat ini aja. Saat ini aja. Disyukuri. Haji J punya anak sakit. Loh kenapa disyukuri? Allah ingatkan. Nah, terus kenapa kok saya bilang disyukuri? Karena Haji J sudah diizinkan oleh Allah Ta'ala ngomongin ke anak. Disitulah titik Haji J itu sebagai imam. Disyukurin itu. Iya. Bukan ngeluh. Kenapa anak saya sakit? Nggak perlu, senyum-senyum aja. Kan begitu, nggak perlu ada keluhan. Kecuali yang memang sulit dikasih nasihat.
Contohnya orang-orang yang budek lah, kan repot. Tapi kan bisa pakai ini. Oh, pakai WA kan bisa sampai jempolnya sampai lemah ya terserah. Nah, inilah tadi Haji C sudah benar. Disyukuri itu setiap hari. Dan itu sangat jarang sekali. Baru selesai doa itu ditambahkan lagi. Kan tadi doanya, alhamdulillah Engkau izinkan aku sudah bisa mengerjakan pekerjaan ya Allah. Dan semua pekerjaan bisa aku kerjakan karena nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada diriku. Syukuri itu, mensyukuri ini, tahu ini nanti. Nah ini nanti kalau kita setiap harinya itu ingat di situ, kita jadi malu mau mengerjakan pekerjaan buruk. Umpamanya dia kerja di BUMN, yang hubungannya dengan proyek-proyek besar. Ini ngitung nih. Nggak mungkin bismillah itu kan gitu. Tapi bisa bismillah. Karena dia juga nggak tahu bismillahnya gimana. Bismillah mudah-mudahan nanti untung kan begitu. Betul. Padahal untungnya ini nyuri. Nah kalau gitu gimana Pak? Lah ya kan dosa, nggak bisa. Lu kan melakukan pekerjaan yang hina atau haram dengan diawali bismillah. Wong tadi itu Haji J sudah cerita, mengerjakan pekerjaan baik itu tanpa bismillah itu sia-sia, betul. Tidak akan dapat amal solehnya. Apalagi nyuri. Ini tulangan dicuri. Ini spesi dicuri. Yang harusnya itu splitnya itu kiyang tahu kiyang ya? Kiyang itu yang pejal, itu ya. Jadi hulu. Yang porus. Karena itu sudah beda. Ya, jalan yang harusnya itu 20 cm. Ya, memang dia bikin loh, kan tahu deh 15. Saya masih mending 15. Loh, kalau saya dulu tahu yang titik itu 120 itu titik itu udah janjian sama konsultannya. Nanti mau titiknya mana yang kamu ambil di boring. Itu sudah didesain yang itu 20, dilebihin malahan. Bukan saya sipil jadi tahu. Pengalaman. Oh enggak, kalau saya bukan pengalaman, tahu. Kalau flip flop nggak bisa Pak. Karena Kalau flip flop nggak bisa. Karena dengan begitu saya nggak mau menghitung. Nggak mau saya. Nah diserahin teman saya dapat bonus, saya enggak. Ya alhamdulillah. Karena nggak mau ngitung kan. Ngitung nyuri. Nggak mau. Wah, bahaya. Nah, itu nggak bisa pakai bismillah. Kembali lagi tadi Ustaz, menarik tadi yang amalan kita yang sebelumnya tidak bismillah tadi. Itu apakah dengan tadi kita mengamalkan pada saat kita tobat ya, tobat kemudian kita mudah-mudahan Allah itu menerima menerima perbuatan kita, amin ya. Amin. Itu seperti itu, apakah nanti berlaku untuk semuanya? Semua. Jadi dosa seorang manusia itu kan nggak satu, kan banyak, sangat banyak. Kita pada orang tua satu aja sama bapak atau sama ibu itu kalau dilihat satu hari satu ini itu macam-macam dosa itu nanti di situ. Dengan bapak dosanya yang ini kurang lebihnya ada beberapa. Ke ibu ya sama kurang lebihnya berapa. Ke istri, orang, ke mahasiswa mau. Kamu kan dosen nih, ke mahasiswa mau. Biasanya kan teman-teman dosen itu kalau di kampus itu kan kayak raja ya. Kelihatannya sih. Kelihatannya sih. Karena dia itu paling tinggi. Nanti di antara teman-teman dosen ada yang tinggi lagi. Dekannya. Di antara itu ada lagi. Kecuali dekan, dosen atau rektornya itu orangnya tawadu, kan beda. Amin. Beda di sini. Tapi itu hati itu udah nggak bisa. Itu muncul kalau jarang sekali kajian. Dan kajian itu hanya cuma sekedar yang memberikan kajian itu hanya cuma baik-baikin tempat instansinya saja, nggak akan dapat. Orang di kajian itu nggak akan dapat. Tapi kalau memang betul-betul mengingatkan agar saudara-saudaranya itu tetap ingat kepada, nggak cuma ingat, mengerjakan, nah itu baru baik. Nah ini menarik Ustaz, karena nyinggung masalah dosen ya. Dari tadi sebenarnya insya Allah menarik. Iya. Nah ini satu yang menarik karena itu nyangkut masalah dosen, banyak dosen itu. Jadi kesinggung nih. Nah gini, jadi bagaimana sikap kita sekarang
yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan ridha Allah. Dan kita juga bisa terhindar dari semua penyakit yang terkait dengan tadi, merasa kan, kalau dosen kan merasa paling benar lah, seperti itu, atau merasa paling rojo lah, seperti itu. Itu gimana caranya, Ustaz? Ya, kalau merasa benar dulu atau merasa yang paling tinggi di situ aja dulu, itu suatu kebanggaan. Padahal membanggakan jabatan itu termasuk fasiknya. Ya. Fasik itu oleh Allah Ta'ala dikategorikan kafir. Lah, kalau sekian puluh tahun itu memang itu muncul terus, lah kan repot nanti. Berarti tobatlah di titik itu kepada Allah Ta'ala. Makanya tadi saya bilang, saya kunci dengan kecuali kalau dosen, dekan, rektornya tawadu. Nah, kan beda nih. Berarti dia tidak membanggakan jabatan. Cara tidak membanggakan jabatan bukan aku rektor, kamu udah hormat. Nggak perlu gitu. Kalau mamanya Pak Rektor, pura-pura nggak dengar lah, itu udah banggain. Oh, gitu. Pak Dekan diem aja, padahal itu ya dengar loh. Nah, itu banggain dia. Oh, gitu. Seperti itu. Nah, tapi yang tawadu, kita ejeknya, ditanya denger dia. Ayo mau ngejek saya ya, loh ini tawadu ya. Oh, karena gitu ya? waktu itu dia dengar mau diejek, coba jadi dia nggak marah. Dekannya ini, nah ini dia harus belajar. Semua kajian ini tidak hanya cuma untuk orang biasa, semuanya. Betul. Pertanyaannya, Mas Nizam itu pintar, kenapa? Loh ini jangan diejek loh, ini profesor. Jangan diejek loh. Guru besar. Profesor. Iya. Saya aja S1, profesor itu S berapa? S6. Tapi saya S2. Kalah dong sama itu. Kalah sama HP. Jadi itulah yang tawadu itu harus, makanya semua orang itu harus belajar dari sisi syariat, akidah atau akhlak, itu harus benar-benar serius. Sehingga nanti kalau memang dikatakan pelajaran yang kamu berikan atau teman-teman dosen berikan atau guru-guru berikan itu manfaatnya yang bagaimana? Ya dalam memberikan pelajaran jangan ada kebanggaan, itu kunci nomor 1. Loh kenapa jangan ada bangga? Loh kalau kamu merasa bangga, kamu itu seperti Tuhan nantinya. Dirimu seperti Tuhan, kamu yang memberikan ilmu kepada mereka, itu sudah kamu itu udah tidak boleh menuhankan dirinya. Menuhankan dirinya, kapan dia bisa menjadi amal saleh? Selama dia itu mengajarkan itu, habis amal saleh. Astagfirullahaladzim. Nah, itu kuncinya. Istighfar, paham, ngerenung, ayo dimulai. Yang dari 40 tahun tadi itu akhirnya kan diem merenung. Bukan diem merenung akhirnya ketakutan, enggak. Ayo eksis untuk belajar. Yang Allah itu menyuruh seorang muslim itu melakukan dosa, tobatlah. Tobatan nasuha, jangan lakukan. Tobat yang sungguh-sungguh itu tidak mengerjakan lagi. Dan itu jangan cuma sekali. Kalau kaki itu melangkah 40 tahun, harusnya kembali lagi itu menjadi 0 itu 40 tahun. Nah, mumpung di sini diboster dengan kekuatan yang tidak ada lain yang kita kerjakan itu karena Allah. Bukan hanya cuma di lisan, tapi karena Allah Ta'ala beneran. Menghadapi anak bagaimana, menghadapi istri bagaimana, istri ngambekan, itu harus punya trik. Kalau nggak punya trik ya kita akan dikadalin sama istri-istri. Jijik kukur-kukur. Kalau kita dikadalin berarti gua ya dong. Iya beneran. Jadi seperti itu. Intinya adalah bagaimana bekerja itu jadi ibadah itu tidak sekedar slogan, Lip service saja. ya dia hanya tahu bekerja ibadah, tapi yang nerangin bekerja ibadah tidak menerangkan selanjutnya bekerja yang bagaimana yang jadi ibadah. Nah kalau semua pekerjaan dianggap ibadah, ya ada orang nyuri, kan itu pekerjaan baik. Padahal hadisnya ada dikunci sama hadis. Kalau memang melakukan pekerjaan baik, tetapi dia tanpa basmalah merugi, betul ya. Merugilah dia itu, mau gimana dia mengerjakan. Padahal pada saat seseorang itu mengerjakan pekerjaan, kamu mau sebagai dosen Nizam, Profesor Nizam, Prof,
Guru besar. Sama profesor ini. Jadi ini teman-teman seluruh beriman, ini Nizam ini dulu teman main saya, teman main kita semua ya. Tapi saat ini ketemu sudah jadi profesor. Kalah saya disalib beneran untuk pendidikan ya. Karena waktu saya mau disuruh sekolah lagi saya nggak mau. Saya nggak punya uang. Dan dia tahu apa namanya, menit per menit pekerjaan saya. Nanti kita aduh. Jadi sampai mana tadi saya lupa ya. Nah, jadi kalau kita mau melakukan suatu perbuatan baik dengan bismillah nih Ci. Bismillah itu tidak berhenti di bismillah. Itu sebagai pintu aja. Itu sebagai pintu. Kalau antivirus namanya bukan semadap. Baru di pintu. Senadap itu di pintu. Satpamnya. Nah, pada saat bismillah kita melakukan pekerjaan, di situ kan banyak ujian. Banyak ujian, benar. Ujian dengan temen, jengkel, marah, uang makan kita dikurangin, uang ini dikurangin. Nah, ujiannya itu di situ. Marah nggak di situ? Kalau kita masih marah, di depan itu ada satpam namanya bismillah. Diingatkan sehingga pada saat itu kita tahu kalau itu ujian, ya senyum aja, didolimin, senyum aja, doain aja, didoain aja yang baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ambil ayat Quran yang lain. Jika engkau disapa oleh orang jahil, disapa orang jahil, katakan dengan penuh keselamatan. Orang jahil menyapa itu ya dolimin uang makan, dolimin ini, dolimin fisik kita, dolimin macam-macam. Itu katakan dengan penuh keselamatan. Allah menyuruh. Nah, inilah kita setiap saat itu ada di garis Allah, ada di syariat Allah, itu seperti itu. Doain ya Allah, mudah-mudahan Dia engkau berikan keselamatan. Keselamatan itu bukan pikiran kita, itu selamat tabrak truk, bukan. Selamat itu betul-betul selamat hati kita, tidak ada unsur marah sama dia. Baru itu jempol. Sulit banget itu. Nah, itulah yang harus kita pahami. Insya Allah kalau sudah jalan seperti itu, bolehlah bekerja itu dikatakan ibadah. Sudahkah bekerjamu adalah ibadah? Wah, ini. Kamu Den, ayo. Sudahkah Den? Tanda tanya. Sekarang tinggal jawab. Ayo jawab, jangan ketawa-ketiwi. Belum ya. Jawaban jujur, tidak apa-apa. Tapi harus dirubah. Sebelum mati minggu depan loh kamu itu. Saya sih nggak tahu. Atau malah besok. Jangan besok ya. Ya intinya berubah lah ya. Mulai sekarang ini harus berubah, insya Allah. Ustadz, bentar. Ya. Tunggu sebentar. Saya kasih mikrofonnya dulu. Ulang lagi ya. Oke. Jadi Pak Ustadz ngomong lagi. Pak Ustadz, Ya. pada saat dosa kita, anggaplah bahwa kita hampir mungkin dari masa kecil sampai besar ini dosa kita begitu banyak. Pada saat kita tobat nasuha, itu berarti kita nol. Enggak. Atau ada enggak. Jadi ada dosa-dosa yang belum terampuni apa gimana? Tobat itu kan baru tobat sekali itu. Emang enggak ngelakuin lagi. Terus tobat itu Nizam tadi itu cerita. Profesor Nizam itu cerita. Apakah mudah-mudahan tadi udah kata kalimatnya sudah benar. Mudah-mudahan tobat kita diterima. Saya senang yang seperti itu karena ada tobat yang belum diterima. Saya jawab enggak. Kenapa saya bilang enggak? Karena jangan sampai nanti saya itu ngomong iya, itu orang itu tobat sekali selesai dia. Salah saya di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa saya jawab enggak? Karena enggak ini masih saya teruskan. Lah kamu kan baru tobat sekali. Dosamu itu berapa? 40 tahun tadi Ustaz. 40 tahun. Harus balik 40 tahun. Ini loh, kamu kerjanya di mana nih, Den? Di mana kerjamu? Kenapa? Kerja kenapa? Ya kontraktor lah. Kontraktor. Nah,
Karena sejak COVID sudah selesai. Kontraktor tuh bukan yang ngontrak sono ngontrak sini. Ini beneran. Beneran. Ini sama seperti itu. Nah, kalau sudah tahu kontraktor itu ngerti nggak kira-kira? Iya. Kamu kerja di kontraktor. Saya tanya sama kamu, relatif jujur apa adanya atau cari rembesan dari yang dikerjain? Saya tanya ke kamu. Ada rembesan, selalu ada rembesan. Selalu ada rembesan atau cari rembesan? Kadang-kadang cari rembesan. Apa sering? Sering. Ini yang tempat saya senang. Nah, seringnya itu satu hari itu kamu cari rembesan, besok hari lain cari rembesan lagi nggak di titik itu? Bisa jadi ya, Nah, Bang. kamu tobat di titik mana? Paham ya? Paham. Tobat itu nggak bisa sekali, saya bilang. Diampuni nggak bisa, saya yakin nggak bisa. Bukan saya, bukan. Karena yang saya khawatirkan, saya sendiri jawabnya nanti salah. Kalau saya mau jawab, oh bisa, itu hanya Allah. Itu kan kita akhirnya orang yang bilang itu hanya Allah, dia juga nggak tahu bahwa dia bilang hanya Allah itu nggak percaya sama yang ngomong sebenarnya. Makanya saya bilang jangan, tidak bisa. Tobatlah terus menerus. Seperti orang itu latihan bela diri. Latihan bela diri itu nggak latihan sekali langsung jagoan, nggak bisa. Bertahun-tahun dia latihan. Bener nggak sih? Oh, namanya orang suami istri itu mau bikin anak itu nggak bisa sekali langsung jadi. Berkali-kali kok nggak bisa ya, kan begitu. Rembesan dari nyari-nyari keuntungan itu kan dosa. Karena itu termasuk harta yang di luar dari kontrak. Akadnya itu kan kontrak. Betul. Nah, kalau itu kan nyari. Nah, itulah dosanya. Dan kamu mau berapa? Kalau mamanya berapa tahun kamu ngerjain gitu, terus tobatnya sekali. Itu kamu diprotes banyak orang nanti. Paham ya? Paham. Kecuali memang imanmu cukup bagus, amal solehmu naik beneran loh. Ini nggak main-main loh, nggak cuma bertanya nanti kamu ngerjain. Belum nanti amal soleh dari mana, ibadah dihitung dulu, baru persoalannya muamalah sehari-hari itu dihitung lagi. Lah kamu umpamanya sholat 5 waktu oke lah, tapi nanti masih melempem aja, yang tahajud lah, yang duha lah, yang ngaji lah, baca Qur'annya masih melempem lah. Dari mana kita bisa jadi booster untuk diampuni oleh Allah? Ya. Hampir per detik itu selalu di Pasti dicatat lah. Apa tugasnya malaikat ada di kiri sama kanan kita? Ngapain dia? Nanti kecuali kalau dosamu perbuatan, nah baru dia datang tiap bulan nanti. Nah, tugasnya malaikat itu mencatat per detik atau sebelum detik itu bisa dicatat. Ustaz, saya mau tanya sedikit. Apakah satu dosa itu sudah ditakdirkan oleh Allah? Boleh, ya enak nanti. Berarti yang dosa Allah. Nah, maksudnya gini. Jadi maksudnya gini. Kita kan setiap kali kita melakukan sesuatu, itu kan sudah ada nas, ya. Nah, Melakukan sesuatu. katakan gini, saya pergi ke sini kan atas takdir Allah kan gitu, ya seperti itu. Hampir setiap perbuatan yang kita lakukan kan juga seperti itu. Ya. Nah, apakah sekarang dosa itu juga terjadi atas takdir Allah? Banyak orang tidak paham, banyak orang Islam itu tidak paham. Takdir itu yang bagaimana? Sebenarnya takdir itu sama atas izin Allah itu harus dibedain. Takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Makanya kamu sama Denny janjian ke sini. Janjian itu takdir janjian. Yang sampai ke sini belum jadi takdir. Kalau kamu diayal-ayal sama istrimu, diayal sama kampus kan nggak jadi ke sini. Ya. Nah, itu ada takdir lain nanti. Jadi kita tidak bisa menjadikan dengan datang ke sini takdir Allah. Ya, datang ke sini takdir Allah. Ya, kita nge-vlog ini atas izin Allah. Sudah terjadi. Ini sudah terjadi nih. Tapi jangan kita bilang akhirnya melakukan perbuatan jelek itu takdir Allah juga. Loh, ya nggak boleh. Pak, nanti masuk neraka takdir Allah. Nah, iya nanti masuk neraka itu takdir Allah. Nggak boleh. Kita nanti lama-lama nyalain Allah. Loh, saya itu berbuat nggak punya uang, mencuri itu kan karena Lauh Mahfuz itu saya harus mencuri loh, lah kan repot nanti. Nggak boleh seperti itu. Sebenarnya seseorang mau melakukan sesuatu, Allah itu melihat dulu. Niatnya mau melakukan sesuatu, Allah melihatnya. Dia kerjain baik, baru Allah menulis baik. Kalau dia kerjain baik tanpa bismillah,
dia tidak menulis itu jadi amal soleh. Pada saat dia itu mengerjakan sesuatu baik dengan bismillah, Allah menulis itu perbuatan baik. Kemudian dalam perjalanannya dia tidak mampu mensikapi ujian, Allah tidak menulis itu jadi baik. Tapi tetap ditulis. Tapi tetap ditulis, dia tidak mampu menjalani Menunggu ujian. permohonan ampun. Nah, menunggu permohonan ampun itu beda. Kalau dia memang tidak mampu, akhirnya dia marah, dia memaki orang, dia melakukan dosa. Berarti kalau dia belum mohon ampun, dia melakukan dosa. Ditunggu permohonan ampun oleh Allah Ta'ala sebelum dia itu mati. Nah, jangan kita beda dengan atas takdir Allah. Nanti dulu takdir itu yang sudah terjadi. Perjanjian kita itu takdir janji. Sama seperti seorang itu mengucap La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Pada saat kita berjanji tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah, pada saat kita minta atau berhutang kepada orang lain yang menurut kita punya, orang lain tidak meminjami, kita itu marah, jengkel, ngumpat, anu di belakang, itu merasa bahwa orang itulah Tuhan kita. Karena dia lupa kalau tidak ditolong oleh dia itu kita sengsara. Tidak boleh seperti itu. Nah, itu berarti kalimat yang kita ucapkan la ilaha illallah nggak cocok dengan kenyataan sehari-hari. Kita mengucap la ilaha illallah tapi ke dukun, nggak cocok. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak pencerahannya kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa membuat kita semakin berpikir dan menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi perbincangan kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.